Halo teman-teman, kita mau belajar tentang sistem pencernaan manusia. Halo, kembali lagi dengan Vima. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman. Let's go. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Nah, itu gambarnya ya. Lanjut ke organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Nah, ini gambarnya ya. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Dari urutan yang nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nah, ini dia yang pertama, rongga mulut. Bagian-bagian dari rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagaimana ya? Nah, ini dia. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Itu ya gambarnya. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase pitialin berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Oke, selanjutnya kita lanjut ke gigi manusia. Ini gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 ya. Gigi seri, taring, dan geraham. Nah, ini untuk gambarnya gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri ya. Selanjutnya, gigi seri berbentuk pahat berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip untuk menusuk dan mengoyak makanan, dan gigi geraham berbentuk rata bergerigi berfungsi untuk mengunyah makanan ya. Ini gambarnya. Selanjutnya jumlah gigi. Gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan pada orang dewasa ada 32 buah, 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari 1 mahkota gigi, 2 leher gigi, 3 akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh emal gigi. Emal itu yang putih-putih itu ya. Nah, itu dia gambar morfologinya gigi ya. Diperhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh enzim. Selanjutnya ini di lambung. Di lambung ini gambarnya ya. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi. Pencernaan kimia pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida HCl yang berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Nah, pencernaan ini diingat-ingat ya, terjadi menjadi 2. Selanjutnya kita lanjut ke usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian usus halus ya. Ini dia gambarnya. Usus halus terdiri dari
Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah peptid menjadi amino, dan ini dia, selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati ya. Fungsinya yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap tubuh dan memberikan zat warna. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiai dengan bantuan enzim-enzim yaitu enzim maltase, enzim sukrase, dan enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Nah, itu diperhatikan ya gambarnya ya. Enzimnya ada 3. Oke, kita lanjut ke usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi, ini tempat sari-sari makanan usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah ya, yang menyerap ke dalam tubuh. Selanjutnya pada usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara anus usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju ke usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus lagi. Nah, itu gambarnya ya. Selanjutnya kita ke usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli pada usus besar ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu masuk ke rektum, terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos. Apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan ya. Nah, untuk organ-organnya cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat.